Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mendengarkan Al-Quran tadi, maka acara kita ini acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya Ustaz Al-Fitrah ini salah satu finalis juara ketiga MTQ tingkat 2 di Sinabang baru-baru ini, dan juga petugas muadzin di masjid kita yaitu Masjid Al-Hidayah Kompleks Perumahan Nusantara Agung. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah ataupun tausiah dalam rangka memperingati 20 tahun tsunami yang sebenarnya yang akan memberikan ceramah yaitu Dr. Ilham Maulana. Kebetulan kemarin beliau menelpon saya, beliau sakit DBD, maka kita mohon kesediaan daripada Al-Mukarram Ustaz Haji Faizal Adiasa dan selaku Ketua BKM Masjid Al-Hidayah Kompleks Perumahan Nusantara Agung untuk mengganti ceramah pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya nantinya setelah ceramah akan dilanjutkan dengan pembaca doa yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Ustaz Sandi, dan selanjutnya nantinya setelah pembaca doa seluruh masjid ada menyediakan sarapan pagi bersama. Kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya tetap tepat, nanti ada petugas kami yang akan membagikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, baik daripada yang dari luar kompleks yang telah datang telah bergabung bersama kami, dan dari bapak-bapak yang ada di kompleks, terima kasih banyak yang telah hadir bersama-sama kita memperingati acara 20 tahun tsunami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hanya Allah yang patut kita agungkan, hanya Allah yang patut kita puji. Karena kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun tanpa izin Allah. Kalau kita lihat ayam menetas, langsung berlari, bermain dia, baru lahir. Kambing, sapi, oleng, lemas, menyusu, sudah berjalan. Tapi kita tidak. Kita terkulai, tak berdaya untuk bisa berbalik badan saja memerlukan berbulan, apalagi untuk mulai berdiri berjalan. Tapi Allah muliakan kita, walaupun kita adalah makhluk yang paling lemah, yang paling tak berdaya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan, kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Karena itu ayam, kambing, sapi, binatang sejak dulu tidak punya peradaban. Tidak ada apartemen, tidak ada rumah, sapi berkeliaran di mana-mana. Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia. Allah beri kita akal. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Qalilan ma tashkurun. Al-A'raf ayat 10.
Sungguh kata Allah, kami tetapkan kamu di muka bumi dan kami sediakan semua ma'ais sumber penghidupan. Semua ini Allah sediakan. Tidak ada manusia yang bisa mencipta satu tetes air. Tidak ada. Kita hanya bisa mengelolanya menjadi air mineral, tapi airnya, hidrogennya, oksigennya Allah yang punya. Tidak ada manusia yang bisa mencipta satu butir pasir pun. Semua milik Allah. Biji besi Allah sediakan. Lalu terjadilah peradaban. Kita punya mobil, punya kendaraan, punya pesawat, rumah. Karena Allah beri kita akal. Dan ini tidak Allah berikan pada binatang. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah. Jemaah, sholat subuh dan sholat-sholat lain tidak berat. Tidak berat. Ya. Ada orang yang mampu bersepeda 30-40 km. Bersepeda, berat itu. Tapi untuk sholat 17 rakaat sehari semalam tidak sanggup dia lakukan. Padahal dia dulu manusia yang paling tidak berdaya. Allah berdayakan. Ada orang mampu berlari, berjalan berpuluh kilometer setiap hari, tapi hanya untuk sholat subuh saja. Tidak bisa. Maka pertemuan kita subuh ini mengingatkan asal-usul kita. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Gerakan kaki kita, langkah kita, semua karena Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita dalam hidup dan kehidupan. Rasul pernah bersabda, sungguh mengagumkan orang beriman, sungguh mengagumkan orang beriman, kata Rasulullah. Baginya semua baik, baginya semua baik. Ketika dia mendapat kebahagiaan, ketika dia memperoleh kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika dia menghadapi musibah, menghadapi ujian, cobaan, kesulitan dalam hidup ini, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi Rasulullah mengatakan orang beriman yang mengagumkan adalah orang yang memiliki jiwa syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah qadarullah, ya, ustadz kita, guru kita yang kita rindukan tidak bisa berhadir bersama kita. Karena itu atas nama pimpinan, ketua BKM dan juga atas nama kepala dusun mohon dimaafkan ketidaknyamanan ini, kekecewaan jemaah. Ada pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Ya. Inilah resiko kalau foto ada dipasang. Ada foto Ustadz Ilham, ada foto saya, ada foto Pak Kadus. Kalau saya berhalangan, Pak Kadus yang ceramah. Alhamdulillah ya, subuh ini qadarullah saya juga tidak keluar ya. Di samping sebagai ketua BKM ada rasa tanggung jawab dan memang biasa setiap tahun memberi tausiah. Di subuh ini kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi ya, saya harus menyampaikan tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tentu apa yang saya sampaikan ya, jemaah sudah banyak yang pasti mengetahuinya. Tapi kita bersama di sini berkumpul adalah untuk bertafakur, mengingatkan diri kita. Fadzakir inna fa'atiz zikra, kata Allah. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Dan nanti di akhir sesi ini kita mohon ustadz kita, imam kita, Ustadz Ustani tadi, beliau nanti akan memimpin doa untuk para syuhada tsunami dan juga doa untuk perjalanan hidup kita yang tersisa hanya sedikit ini. Semoga kita senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat sehingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dicintai Allah, peringatan ini bukan untuk membuka luka, membuka
kisah lama, kesedihan. Saya sangat yakin kita yang hadir di sini sebagian adalah orang-orang yang punya kisah tentang tsunami. Kalau dituliskan ribuan lembar, akan tidak terhitung betapa banyaknya kisah-kisah yang kita alami. Di antara kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kehilangan ada yang ayah, ibu, saudara, adik, dan seterusnya. Tapi kita semua berkumpul di sini adalah untuk tafakur, mengingat 20 tahun yang lalu, peristiwa yang dahsyat. Yang Allah ketika berkehendak, maka tak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya. Lebih dahsyat dari itu bisa Allah lakukan. Karena itu ketika tadi imam kita membacakan pada rakaat kedua, itu peringatan bagi kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi kami goncang, kata Allah, dengan goncangan yang dahsyat, bukan hanya gempa. Kalau gempa hanya getaran bangunan runtuh. Tapi kalau nanti terjadi seperti yang dibaca oleh imam tadi, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi terbelah dan memuntahkan apa-apa yang keras dari perutnya. Keluar itu benda-benda keras yang kita tahu di dalam bumi ini dahsyat sekali. Api pun ada di dalam bumi ini, karena itu ada gunung api. Batu-batu besar akan keluar. Subhanallah. Maka duduk kita di sini untuk mengingat bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan memperingati sejarah-sejarah untuk mengingatkan kita, itu ajaran Quran. Jamaah ingat Nabi Muhammad lahir kapan? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu beliau lahir ada pasukan bergajah dari Yaman yang jaraknya 1690 km dari Mekah berniat menghancurkan Ka'bah. Kapan peristiwa itu terjadi? Tentu 40 tahun lebih setelah ayat ini turun. Jadi surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Itu diceritakan oleh Allah bukan ketika Nabi lahir, karena belum ada Nabi. Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul. Paling tidak umur 40 tahun beliau turun ayat. Nah, ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, apa yang terjadi? Orang yang umurnya 50 tahun waktu itu, ya, itu akan terkejut. Oh iya, saya waktu itu 10 tahun umur saya. Ya. Sekarang saya sudah punya anak, sudah punya keluarga. Orang yang umurnya 60 tahun ketika Nabi baca ayat itu berkata, saya 20 tahun waktu itu. Saya berlari, bersembunyi di balik tebing, takut dengan pasukan Abraha. Orang yang umurnya 70 tahun ketika turun ayat itu, dia berkata, saya melihat ada rombongan langit gelap, ternyata itulah burung ababil yang Allah katakan di dalam surah Al-Fil ini. Allah turunkan wa arsala alaihim tayran ababil. Ngapain burung ini? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dia melempar pasukan itu, menghancurkan mereka dengan batu yang dari api. Fajalahum ka'asbim ma'kul. Mati mereka bertumbangan seperti daun yang dimakan ulat. Jemaah, ini peristiwa sama dengan kita hari ini. Saya duduk di sini 61 umur saya. Teringat saya ketika tsunami, berarti saya masih 40 tahun. Masih muda. Masih gagah. Sekarang masih gagah juga. Yang umurnya 70 tahun sekarang ini akan teringat bahwa 20 tahun yang lalu dia umur 50. Masih kepala dinas dia. Masih suruh sana suruh sini.
Bang Buyung mana? Bang Buyung berapa waktu itu? Beliau menangani logistik bantuan untuk korban. Ini tsunami mengingatkan perjalanan hidup kita. Singkat jamaah, singkat hidup kita ini. Ada seorang ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Beliau bernama Qadhi Iyad, Syekh Qadhi Iyad. Beliau pernah bertanya kepada seorang, berapa usia Anda? Orang itu menjawab, 60 tahun. Saya sendiri sering kalau ditanya orang berapa umur, kita menyampaikannya ringan saja, 61 tahun. Padahal di balik ucapan itu ada pesan dari Allah. Kata Al-Qadhi Iyad, wahai saudaraku, ketahuilah, kamu sudah berjalan menuju Allah 60 tahun. Kamu sudah berjalan menuju Tuhanmu 60 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang itu tiba-tiba tersadar dia. Dengan ucapannya itu bahwa dia diingatkan bahwa kamu sudah semakin dekat kepada Allah. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Qadhi Iyad berkata, saudaraku, tahukah kamu makna ayat tadi? Sampai 3 kali diulang oleh qari kita. Maka orang itu berkata, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Al-Qadhi Iyad lalu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Kita akan kembali kepada Allah untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban. Itu yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, sehingga orang itu pun menangis dan menyadari sisa hidupnya. Maka jemaah yang dicintai oleh Allah, 20 tahun yang lalu peristiwa tsunami. Sini ada yang menggendong anak, ya. Ponakan saya itu ada Fuad, ya. Fuad umurnya waktu itu mungkin 10 tahun ya. Sekarang sudah punya anak 2. Begitulah kita. Kita sudah punya cucu. Dan satu saat generasi tsunami tidak ada lagi jemaah. Generasi tsunami sudah berpulang. Yang tertinggal anak-anak kita. Mahasiswa yang umurnya 25 tahun sekarang nggak tahu apa-apa kalau ditanya tsunami. Kalaupun waktu itu dia hidup 5 tahun, dia tidak ingat dia terbawa air. Maka nanti akan sampai satu saat tidak ada lagi generasi yang mengalami peristiwa tsunami ini. Tinggallah generasi kita. Tsunami di Aceh menurut penelitian Valeo Tsunami namanya, sebenarnya 11 kali terjadi. Dan itu kita tahu setelah terjadi tsunami, datang peneliti dari Jepang, dari seluruh dunia dengan USK. Itu melakukan riset, menemukan jejak-jejak tsunami. Bahkan kerajaan Indrapatra, itu kerajaan Hindu, yang sekarang kita temukan di Raya itu, yang di laut. Kenapa sekarang jadi laut? Maka para ahli mengatakan, dulunya kerajaan itu pasti di daratan, dihantam tsunami. Lalu di Lamreh itu ditemukan situs adanya kerajaan Aceh. Lalu kenapa sekarang pindah ke Kampung Pandai? Kampung Pandai itu luar biasa, bahkan galian-galian kadang menemukan uang-uang dinar. Karena Lamreh juga dihantam tsunami, pindah ke Kampung Jawa. Lalu kerajaan Aceh bergeser lagi karena Kampung Jawa pun dihantam tsunami. Seterusnya seperti itu. Tsunami yang tercatat sejarah untuk Aceh itu tahun 1907. Tahun 1907 Belanda sudah ada. Ketika tsunami itu terjadi, saudara kita di Simelu mewariskan kisah ini turun-temurun sejak 1907 itu dengan istilah semong.
Yang ngaji tadi orang Semelu nih. Semua. Dan setiap ada gempa besar di Semelu, orang-orang akan segera menuju tempat yang tinggi. Meninggalkan semua, dibawa anak-anak, perempuan, orang tua, yang muda kemudian memantau laut. Dan syair Semong itu dibaca. Ya. Setiap mengayunkan anak, bercerita, dibaca. Sehingga teringat. Maka ketika terjadi gempa Aceh, 97 tahun kemudian. Ya kan 2004 itu, 1907 tambah 97 itu 2004. Kata para ahli periode bencana itu 100 tahunan. Nah, itu kan ramalan. Tapi paling tidak 97 tahun kemudian terjadi gempa Aceh itu. Di Semelu itu menurut yang saya tahu tidak ada yang meninggal karena tsunami. Ada beberapa orang meninggal karena sakit, ada yang jantung. Tapi infrastrukturnya hancur. Bangunan-bangunan banyak yang hancur. Nah, di kita berbeda. Ketika gempa tsunami itu kita melihat air surut, ikan menggelepar, itu pemandangan begitu indah. Maka berebut ikan kita. Banyak orang yang mungkin menuju laut. Jemaah, semoga ini tidak akan terjadi lagi. Dan semoga juga gempa dan tsunami yang sedahsyat Aceh tidak akan pernah terjadi lagi. Dan jemaah subuh yang dicintai Allah, gempa Aceh ini memang bukan gempa terbesar, tapi gempa kedua terbesar di dunia. Gempa di Chili yang terjadi tanggal 22 Mei 1960 itu 9,5 skala Richter. Gempa Aceh itu 9,3, itu setelah dikoreksi oleh Amerika, USGS namanya. Dulu dikatakan 8,9. Karena peralatan kita tidak canggih. Seismograf itu semakin banyak, nanti datanya diinterpolasi namanya. Maka angkanya itu lebih akurat, angka miliknya Amerika. Maka 9,3 ini sekarang yang dirilis oleh PBB. Gempa Aceh, gempa terbesar kedua. Terjadinya di laut, 157 km dari Melabu, kedalamannya 30 km. Kalau terjadi di darat, bukan hanya Aceh yang runtuh, Sumatera. Jemaah ingat, Jogja itu gempanya 5,9, tapi Bantul itu hancur. Ya di samping infrastrukturnya juga tidak kuat, tapi hancur. Gempa Pijai itu 6,1 atau 6,2, hancur. Karena terjadi di darat. Logika sederhana kita, kalau dia terjadi di darat, artinya gempa itu dekat sama pemukiman. Kedalamannya 10 kilo. Semakin dangkal gempa itu, semakin cepat dia nyampe bumi. Jadi kalau jamaah lihat BMKG bilang kedalaman 300 km, itu insya Allah gempanya sampai ke permukaan sudah lemah dia, capek dia. Ya. Tapi kalau 30 km, 10 km kita baca BMKG. Karena itu ketika gempa Pijai, saya kebetulan sedang di Medan, saya sholat subuh. Kok goyang rasanya? Apa saya pening? Saya buka HP setelah sholat, gempa Pijai. Saya baca 6, sekian. Saya ditelepon wartawan Pak Yangmen. Saya bilang, Pak Yangmen, kalau dari bacaan saya, keruntuhan infrastruktur besar dan benar karena gempanya di darat. Nah, 9,3 itu terjadi di laut, tapi di dalam laut letak bumi ini. Orang geologi mengatakan patahan. Ada bagian bumi yang anjlok, blus gitu. Sepanjang 1.200 km. Dari mana Ustadz tahu? Ada kapal namanya Barunajaya punya BPPT. Itu kemudian nanti melakukan pemetaan bawah laut. Mereka menemukan sepanjang 1.200 km itu patah. Air laut turun dia.
Kalau patahnya itu dari Aceh ke selatan, maka yang hancur itu Jawa, ya, Sumatera, Jawa, habis. Tapi patahnya itu ke Andaman. Karena itu gempa Aceh itu terus sampai menghantam Penang, Darul Aman namanya. Saya alhamdulillah sampai ke sana. Saya lihat Darul Aman, satu kampung. Tapi pemerintah Malaysia karena tidak banyak korban, Darul Aman itu langsung diblokir. Seperti kampung kita ini, penduduknya dipindahkan, dikasih rumah tipe 75. Bangunannya bagus. Kampungnya itu sampai sekarang bisa ditengok, kampung tsunami. Rumah-rumah yang hancur-hancur itu. Kita seandainya tidak ada kapal apung, itu kita tidak tahu lagi tsunami di mana. Ada bangunan di mana-mana. Sampai ke Phuket, di Thailand. Orang lagi mandi-mandi di pantai. Berita Aceh ini pertama kali diketahui dunia di Phuket. Karena Aceh sendiri tidak berdaya. Baru setelah Cut Putri, ya, ponakan Om Besusa ini, yang waktu itu sedang memegang kamera karena ada acara keluarga, ya, sedang syuting, tiba-tiba tsunami menyeret pamannya. Beberapa hari setelah itu dirilis. Tapi Phuket, jemaah yang dicintai Allah, ketika saya di Madinah, saya melihat Al Jazeera. Waktu itu masih simpang siur Aceh. Tapi begitu saya lihat Al Jazeera menampilkan peta Sumatera, dan Al Jazeera menyiarkan gelombang tsunami di Phuket, hancur itu, ya, tempat hiburan di sana. Tapi pusat gempa yang diberikan oleh Al Jazeera itu adalah persis di bawah daripada Simelu, antara Simelu dan Melabuh. Maka saya berteriak waktu itu, ya Allah! Karena kebetulan saya tahu tentang tsunami. Kalau Phuket hancur, apalagi Aceh. Dan ternyata subhanallah, Aceh luluh lantak. Insyaallah nanti hari Ahad kajian saya coba akan putar beberapa dokumen milik saya, video tsunami, ya, kehancuran. Bagaimana Ulele itu seperti padang masyar. Ada orang Jepang yang datang ke Indonesia, dia sempat memoto dari kejauhan yang ada hanya satu rumah Allah, namanya Baitur Rahmah. Subhanallah. Jadi jamaah, di dalam laut terjadi anjlok, itu sebabnya air laut ditareknya sehingga daratan menjadi surut. Ada teman saya sedang ada di kapal di Sabang. Ketika gempa dia sedang di kapal. Zulkifli Rashid namanya. Dia sedang di kapal. Orang yang di pelabuhan berteriak, gempa, gempa. Karena dia di kapal, nggak tahu kan kapal goyang-goyang. Tapi kapten kapalnya kemudian mengatakan, naik semua ke kapal, naik. Kaptennya itu berarti paham ilmu tsunami. Lalu kapalnya berjalan, kata Pak Zulkifli Rashid, saya melihat seperti Niagara. Niagara itu satu tebing yang indah di Amerika. Saya melihat laut indah sekali karena air surut dan dia melihat batu-batu karang. Kapalnya pun berada di tengah. Tidak lama dia menengok, gelombang besar datang menghantam apa yang ada di pelabuhan. Kapalnya tidak apa-apa. Karena itu banyak nelayan di tengah laut tidak tahu dia ada apa. Gelombang tsunami itu di tempat terjadinya, ya, itu tinggi gelombangnya kecil, tapi panjang gelombangnya besar. Kecepatannya itu 800 km per jam, sama dengan pesawat jet. Seperti Bapak menggulung karpet dari sana. Begitulah tsunami. Kalau pusat tsunami di sana dan Banda Aceh di ujung, maka gulungan daripada karpet ini semakin besar. Dorong-mendorong sehingga 2.600 ton kapal apung. Tidak ada logika yang bisa menerima. Kapal itu diangkatnya sejauh 4 km di pungnya. Alhamdulillah mendaratnya pun tidak jingkrak, jongkok, tapi simetris. 2.600 ton.
Pak, Ibu, mobil Innova itu 1,5 ton. Maka 2.600 ton itu kalau dibagi 1,5 ton, 1.700 mobil Innova. 1.700 mobil Innova diangkat oleh air. Bayangkan itu kekuatannya bagaimana. PLTD Apung itu tidak punya niat tinggal di Aceh. Saya kebetulan di Bapeda waktu itu Pak Juara Abu Bakar PLT Gubernur. Kami rapat, bagaimana ini listrik mati di Aceh. Tower dibuka, baut sedikit saja tumbang. Begitu tumbang di PD Banda Aceh padam. Karena Banda Aceh pembangkit, ada orang PLN. Pembangkit PLN yang dari diesel itu dipindahkan oleh Padang. Dipindah karena kita sudah punya interkoneksi. Yang ada hanya beberapa pembangkit untuk daerah strategis, kantor gubernur, ya, Kodam, ya, daerah-daerah polisi itu aman. Tapi kita, maka akhirnya PLN membantu kita. Kami punya PLTD Apung di Kalimantan Barat. Ya. Dia sejak dibangun di galangan kapal di laut namanya. Tidak pernah mimpi dia tinggal di Aceh. Berangkatlah kapal itu dari Kalimantan Barat, dipinjamin untuk Aceh. Nanti kalau Aceh sudah selesai konflik, balik kapal itu dipakai lain lagi. Tiba-tiba kapal itu tidak balik-balik lagi. Pindah ke sana. Dan itu cara Allah untuk mengingatkan anak cucu kita semua. Kita mungkin hari ini masih sempat, ya. Tapi anak cucu kita mudah-mudahan setiap melihat itu, dia terbayang kebesaran dan kedahsyatan daripada tsunami tadi. Jadi jamaah yang dicintai oleh Allah, inilah gambaran daripada dahsyatnya tsunami. Kita tahu saudara kita dalam cerita teriakan, ya Allah, kita nggak bisa bayangkan kalau peristiwa itu ya, terjadi pada kita. Tapi tidak sedikit di antara jamaah mungkin ada yang juga mengalami berbagai kisah. Mayat-mayat yang ditemukan juga, terutama mayat anak-anak, menakjubkan. Sebagian besar mayat anak-anak menurut para relawan pakaiannya tidak terbuka. Beda sama mayat orang dewasa, terbuka auratnya. Mayat anak-anak banyak yang tersenyum. Padahal Bapak Ibu coba bayangkan, dia dihantam oleh kayu, dia dihampaskan ke tembok, dia dihantam oleh gelombang, sakit sebenarnya. Tapi kenapa dia tersenyum? Saya berjumpa dengan putra dari Ustadz Said Isya Quraisy, ya. Sehidup beliau itu yang Said Fahmi. Dia bilang ayahnya ditemukan di dalam mobil, tersenyum. Bayangkan, padahal saat itu tidak bisa bernapas. Saya jumpa seorang pemuda remaja masjid Al-Jihad di Lingke, ya, termasuk saya bina di sana. Namanya Sona, anak Dokter Idris, kepala rumah sakit jiwa. Dia selamat di atas masjid, di lantai 2 yang dicor. Semula selamat, tapi begitu dia melihat ada seorang nenek berjalan, kebetulan nenek itu adalah kakak daripada mertua saya. Nenek itu sudah umur 70 lebih. Dia turun, dia angkat nenek itu untuk dibawa. Tapi air datang dan dia hilang bersama nenek itu. Lebih kurang 2 minggu ditemukan Sona itu. Masih bisa dilipat tangannya dan dia tersenyum. Inilah rahasia Allah. Memang sakit, ya, derita tsunami itu. Tapi ketika syakaratul maut itu tiba, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Dan kita semua akan mengalami syakaratul maut itu. Saat ketika sudah panggilan itu datang, maka tidak ada lagi dunia. Ditembak orang di Palestina, ditebas lehernya Utsman bin Affan, dia sudah tak merasa lagi. Dibunuhnya para syuhada-syuhada, mereka sudah tidak ada sakit dunia lagi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, maka senyum-senyum
anak-anak yang tak berdosa dihantam tsunami itu sebuah bukti bahwa ketika kematian itu datang, tidak ada lagi sakit-sakit dunia. Dia tersenyum karena Allah mengatakan, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah katakan, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah jamaah yang dicintai Allah, bicara tsunami memang tidak akan habis-habisnya ya. Gempa tsunami Aceh ini menjadi catatan terbesar dunia. Walaupun dia gempanya kedua terbesar, tapi kata PBB dari segi dampak tidak ada yang menandingi Aceh. Dampaknya, kematian, ada yang menyebut makan 310.000. Tapi PBB mengeluarkan angka 227.000. Wah, katakanlah 1/4 juta. Ya. Kemudian kerugian bangunan ini 100 triliun lebih. Hancur. Kemudian kalau gempa Chili hanya gempa, tak ada tsunami. Ada tsunami di Jepang. Su itu artinya adalah pelabuhan. Tsunami itu gelombang. Maka tsunami itu gelombang yang menghantam pelabuhan. Itu terjadi di Jepang. Setiap ada gempa, pelabuhan rusak. Tapi di Aceh itu bukan tsunami, Sunarman. Ya, karena bukan menghantam pelabuhan. 8 kilometer habis ya. Kita terlambat memberi nama. Di Aceh itu bukan lagi tsunami seperti yang terjadi di Jepang. Di Aceh, subhanallah. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tsunami Aceh itu bahkan Maladewa, India, Sri Lanka, ya, Tanzania, Kenya, Madagaskar itu habis dihantam tsunami. Padahal 6.000 kilometer itu. Bahkan Yaman dikabarkan juga terkena tsunami. Nah, di bagian penghujung tausiah ini sebelum kita masuk kepada doa, jemaah, bencana dilihat oleh manusia itu dari tiga aspek, 3 dimensi. Ada yang melihat bencana dari dimensi mistis. Dia percaya bencana ini karena kemarahan dewa laut. Ya, nyai yang jaga laut marah. Sehingga ada orang yang kemudian memberi sesaji. Dan ini musyrik. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Menganggap bencana ini karena hubungannya dengan hal-hal dewa, jin, dan sebagainya. Karena itu zaman dulu kalau ada bencana, cari anak gadis, perawan, dikorbankan. Yang kedua, bencana itu dilihat dari aspek sains, ilmu pengetahuan. Nah, ini para ahli terus meneliti. Dan mereka mengatakan bencana alam itu akan terus berulang. Karena itu adalah cara alam mencari keseimbangan. Ya. Seimbangnya meja ini harus sampai ke ujung sana. Maka meja ini terus bergetar sampai di ujung baru berhenti. Jadi kata para ahli, bencana akan terus terjadi. Tapi para ahli tidak bisa menjawab. Ya. Mereka hanya bisa mengetahui jenis bencana, kemudian resikonya, apa yang terjadi. Tapi mereka tidak mengetahui kapan ini meja ini sampai ke sana. Bagaimana meja ini sampai ke sana? Hanya Allah. Ada 2 cara meja ini sampai ke sana, jemaah. 1, saya dorong kuat-kuat meja ini, cepat-cepat, maka semua akan jatuh. Itulah gempa. Sekali saja. Tapi bisa saya dorong banyak, pelan-pelan. Pokoknya sampai jatuh. Itu gempa-gempa yang sering kita rasa, gempa. Gitu. Ternyata menurut ilmu semakin banyak gempa semakin bagus. Gempa kecil maksudnya. Energinya lepas. Meja ini sampai ke sana. Itu yang bisa melakukan hanya Allah, pemilik alam ini. Karena itu bagi orang beriman, melihat bencana tadi dari segi sains, dari segi iman, melihat bencana ini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali atas izin Allah. Bencana tidak ada yang bisa menghindar.
Ada orang bilang, jangan bencana, besok kami mau kenduri, jangan ada gempa. Nggak bisa. Hari Ahad itu berapa banyak orang yang mau kenduri. Persiapan sana sini. Nggak ada, nggak bisa. Tapi Allah mengatakan, ketika seseorang itu mendekatkan diri kepadanya, bersedekah, mencegah bencana, kan begitu. Baca ayat Quran, keluar rumah, baca doa, mencegah bencana. Jadi semua perbuatan baik kita itu bisa menjadikan bencana itu dirubah oleh Allah menjadi fenomena alam terjadi, bencana tidak terjadi. Jemaah boleh lihat peta bencana, peta gempa. Ada ribuan gempa, titik merah-merah, ribuan gempa. Tapi yang terjadi bencana kan sedikit. Itu bukti, Pak. Kalau sampai merah itu ribuan, hancur alam ini. Jadi ribuan gempa yang terjadi bencana hanya sedikit. Ketika orang mulai melupakan Allah. Karena itu jemaah, ketika terjadi bencana, ada 3 hal yang harus kita lihat. Pertama, bencana itu bisa menjadi hukuman Allah. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, Allah menghukum, mengazab, ya, itu karena dosa-dosa yang sudah keterlaluan. Kaum Madian ditimpa azab berupa badai petir, hawa panas karena mengingkari Allah dan mendustakan Nabi Shu'aib. Kaum Ad, kaum Nabi Hud, Allah hukum dengan kemarau panjang, topan yang menghancurkan. 7 malam 8 hari. Subhanallah. Kaum Samud, petir, gempa bumi. Ya, tapi bangunannya masih kokoh sampai sekarang. Ya kan? Samud itu membangun dari tebing-tebing. Dan kaum Saba, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ini azab. Dan kita yakin kita tidak akan diazab oleh Allah karena kita orang beriman. Maka ada 2 lagi yang untuk kita. Kalau azab itu untuk orang-orang yang mendustakan Allah. Kita 2, satu peringatan, yang satu ujian. Peringatan itu ketika kita lalai. Saya bisa ngomong seperti ini, Bapak Ibu jangan disangka saya tidak pernah dipukul. Saya pernah dipukul ayah saya pernah dijewer ibu saya pernah dicubit. Saya pernah dipukul rotan sama guru ngaji karena nggak betul bacaan. Pulang ayah saya tanya, kenapa? Dipukul sama Ustaz. Alhamdulillah. Orang tua sekarang ngadu langsung. Ya, polisi, pisau, anak saya dianiaya. Apakah guru kejam? Apakah ayah kejam? Apakah bunda kejam? Tidak. Justru cubitan, pukulan menjadikan kita hari ini manusia-manusia yang baik. Maka Allah mengingatkan kita dengan bencana itu bukan kejam. Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita, khususnya di Aceh ini. Bayangkan kalau nggak ada tsunami, kita masih perang. 32 tahun darah mengalir, orang-orang tak berdosa, anak-anak trauma, tapi Allah selesaikan dan nggak terpikir oleh banyak kita. Inilah cara Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu ujian. Ya, itu yang dibacakan oleh Ustadz di ayatnya tadi. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, kami akan uji manusia itu dengan ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi mari kita terima ya, semua yang sudah Allah tetapkan kepada kita di Aceh ini sebagai peringatan Allah untuk kita menata diri dan sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita doakan saudara kita yang sudah tiada senantiasa hidup dalam kebahagiaan di sisi Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Itu rangkaian ayat yang dibaca oleh Ustadz kita tadi. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
Jadi saudara kita yang sudah wafat, saya ceritakan tadi bagaimana mereka dalam keadaan wafat tadi. Jangan kamu katakan mati, kata Allah. Bal ahya walakin la tashurun. Sungguhnya mereka itu hidup. Hidup di sisi Allah, hanya kamu tidak menyadarinya. Demikianlah tausiah ya. Pengganti tentu tidak sehebat yang diharapkan. Mudah-mudahan guru kita doakan beliau diberikan oleh Allah kembali kesehatan ya. Beliau itu sudah ingin sekali, karena saya ingat bahwa kesediaan beliau untuk mengisi ceramah itu sudah sekitar setengah bulan yang lalu. Ketika Bang Ian menghubungi saya, Ustadz untuk 26 Desember, saya bilang silahkan adakan ya. Saya dukung sepenuhnya untuk tausiah. Nah, Ustadz Rustandi juga alhamdulillah bisa bersama kita, karena biasanya kami ini beredar seiring dengan peringatan tsunami. Saya sendiri untuk tsunami secara nasional itu di Kerung Raya sekali zaman Abu Doto, ya, waktu itu dihadiri delegasi dari dunia juga. Kemudian yang kedua di Long, waktu gubernurnya Irwandi ya, juga dihadiri oleh dunia internasional. Dan kemudian di Ulele ya, di Ulele itu hadir TGB ya, kemudian juga gubernur yang membangun museum tsunami Ridwan Kamil ya. Dan jemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita dan seluruh keluarga kita. Mari kita senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi akhir daripada perjalanan hidup kita, dan kita selalu berdoa semoga Allah menguatkan kita dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita mendengarkan tausiah yang mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita sebagai makhluk Allah ini tidak ada apa-apanya. Kita adalah makhluk yang lemah. Dan semua itu kita sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 20 tahun sudah peristiwa besar menyadarkan kita semua. Tentu setiap saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang maha segala-galanya memberikan perlindungan kepada kita. Harapan dan doa kita semoga musibah apapun, apalagi musibah besar seperti gempa tsunami 2004 tidak akan terjadi lagi, khususnya di daerah kita dan tentu umumnya di dunia ini. Kemudian kita juga memohon kepada Allah, apalagi ini akan pergantian tahun dari 2024 ke 2025, mudah-mudahan di tahun depan dalam segala hal urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan menjadi lebih baik lagi. Urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan usaha, terutama sekali urusan ibadah kita. Semoga tahun depan ibadah kita semakin baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Marilah kita sama-sama beristighfar 3 kali sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين
حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمن يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح شهداء سنني. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم أجرنا وإياهم من النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم أنزل السكينة وأنزل البركة وأنزل السلامة وأنزل الصحة على هذا المجلس على هذا المجلس وأهلها خاصة ومن مجالس المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Allah. Kami memberitahukan juga bahwa pemerintah Aceh tadinya akan mengadakan peringatan